Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan, NIM 18105502778. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu sebagai jawaban terhadap soal-soal UTS yang telah diberikan. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu mengenai menjelaskan rumusan masalah dan kesimpulan makalah yang telah dibuat. Pertama-tama saya akan memperkenalkan judul yang saya angkat, yaitu Kode Etik pada Bidang Profesi IT Support. Rumusan masalah yang terdapat pada makalah yang saya buat yaitu menjelaskan apa saja etika ataupun kode etik profesi dari seorang IT support dan batasan dari pekerjaan seorang IT support. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai apa saja etika atau kode etik profesi dari seorang IT support. IT support ini merupakan salah satu pekerjaan dalam bidang IT yang mengharuskan seseorang bisa mengatasi masalah umum yang terjadi pada komputer seperti install software, install ulang Windows, dan sebagainya. Jadi, seorang IT support memiliki beberapa kode etik, di mananya yang pertama yaitu disiplin pribadi, di mana segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh seorang IT technical support harus terjadwal dan tertata dengan baik. Kemudian yang kedua, menghormati semua user, anggota tim maupun atasan. Yang ketiga, kemampuan dan mau berkomunikasi. Tentunya sebagai seorang support, IT support, hal ini sangat baik dan sangat dapat membantu dalam mengidentifikasikan masalah yang ada oleh user. Seorang IT support harus memiliki social engineering yang baik dengan jadi pendengar yang sangat baik dan juga ramah, sehingga user tersebut akan lebih senang menceritakan masalahnya. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan berpikir yang logis dan juga kreatif. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan bagi seorang technical support atau IT support, karena setiap penjelasan memiliki jawaban teknis yang logis yang harus dijelaskan ke user dengan semudah mungkin untuk dipahami ketika user bertanya. Kemudian yang kelima, belajar dari pengalaman dan pelatihan. Jangan takut dengan hal ini. Kenapa? Karena intinya belajar, selalu mencoba dan memperbarui pengetahuan diri sendiri. Kemudian yang keenam, cara kerja yang terperinci. Seorang IT support itu harus mengerjakan supportingnya itu secara terperinci, yaitu dengan memperhatikan hal-hal kecil yang ada di komputer dan diharuskan mengetahui seluruh sistem dan cara kerja komputer. Jadi pada saat melakukan troubleshoot dilakukan dengan step yang baik dan akan mendapatkan hasil yang cepat dan analisis yang tepat. Kemudian yang ketujuh, dedikasi dan komitmen menyelesaikan masalah. Seorang IT support tidak boleh menyerah dengan permasalahan yang akan dihadapinya. Harus mencari permasalahan sampai ke akar-akarnya dan segera menyelesaikannya. Yang kedelapan, dapat menentukan prioritas, yaitu dengan mempelajari sistem kerja yang ada di perusahaan, maka seorang IT support dapat menentukan prioritas siapa yang lebih didahulukan. Kemudian yang kesembilan, berbagi pengetahuan dengan anggota tim, atasan, dan user dengan cara mengajari user dengan bahasa yang lebih mudah. Yang kesepuluh, minat akan teknologi. Seorang IT support harus memiliki minat yang tinggi atas perjalanan teknologi. Hal ini akan berpengaruh saat organisasi berada dalam tahap pembaruan, sehingga support akan mempengaruhi sikap user dalam pembaruan dan penggunaan teknologi terbaru ini. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu batasan pekerjaan seorang IT support. Batasan pekerjaan dari seorang IT support itu diklasifikasikan menjadi 3 level, di mana level pertama yaitu garis depan. Dalam tingkatan dukungan teknis, yaitu contohnya seperti seorang customer support, yaitu bertugas sebagai informan atau pengumpul informasi pelanggan atau user, kemudian menganalisis gejalanya secara umum, secara dasar, yaitu agar dapat
melanjutkan ke tahap level selanjutnya. Yang kemudian ada level 2, yaitu personal yang ditugaskan, umumnya disebut dengan technical support. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih lanjut dan sertifikasi khusus dalam penanganan teknis, seperti pertolongan pertama pada downtime server, pemantauan performa server, dan lain-lain. Kemudian level yang ketiga, level yang lebih tinggi, yaitu spesialisasi terhadap teknik lanjutan. Personel ini pada level ini juga mempunyai penanganan sistem yang lebih kritis, yaitu melakukan evaluasi, analisa, dan memberikan solusi untuk masalah-masalah baru, masalah yang sulit dipecahkan pada level 2. Kemudian dengan cara level 3 ini akan bekerja sama dengan level 1 dan level 2 untuk menganalisa masalah dan pengumpulan informasi jika suatu masalah berakar dari sumber perangkat lunak atau kelemahan desain perangkat keras, misalnya server. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari makalah yang saya buat ini, yaitu seorang IT support merupakan salah satu pekerjaan IT yang mengharuskan seseorang bisa mengatasi masalah umum yang terjadi pada komputer, seperti install software, perbaikan hardware, dan membuat jaringan komputer. Profesi ini cukup gampang dilakukan karena dapat dilakukan secara otodidak tanpa memerlukan pendidikan khusus, dalam tanda kutip. Kemudian memiliki berbagai macam kode etik, di mana sangat menuntun seorang IT support dalam menjalankan tugasnya agar menciptakan hasil atau supporting yang sangat optimal. Kemudian seorang IT support tidak semerta-merta hanya mengerjakan seluruh permasalahan yang dialami oleh seorang user. Seorang IT support memiliki batasan-batasan level yang pengerjaan supportingnya masing-masing. Lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu perbedaan antara etika dan moral. Etika sendiri merupakan ilmu filsafat yang mempelajari mengenai baik buruknya sesuatu, sedangkan moral merupakan sebuah kebiasaan yang muncul di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian etika itu akal dan pikiran menjadi sumber yang paling mendasar. Sedangkan untuk moral, masyarakat itu sendiri yang menjadi sumber paling mendasar dari sebuah moral. Etika tidak selalu diikuti dengan moral, namun moral harus diikuti dengan etika. Dalam etika bersifat filosofis, sedangkan moral bersifat praktis. Pertanyaan nomor 3, yaitu perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Profesi mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, sedangkan sebuah pekerjaan tidak membutuhkan latar belakang pendidikan. Profesi dilaksanakan sebagai suatu kegiatan utama, sedangkan pekerjaan dapat dilakukan dengan paruh waktu. Perbedaan lainnya ialah profesi dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup biasanya, sedangkan pekerjaan dapat dilaksanakan hanya sebagai sampingan saja. Profesi dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam, sedangkan pekerjaan berorientasi hanya pada materi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Lanjut kepada pertanyaan nomor 4, yaitu definisi dari etika profesi. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kemudian pertanyaan nomor 5, menjelaskan mengenai 3 prinsip dalam etika profesi. Prinsip yang pertama yaitu tanggung jawab, di mana tiap-tiap profesional itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain itu, profesional juga bertanggung jawab atas dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau juga masyarakat umum. Yang kedua, prinsip keadilan, yaitu tiap-tiap profesional itu dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal tersebut, keadilan itu harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip otonomi. Tiap-tiap profesional itu mempunyai wewenang serta juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan profesinya. Artinya seorang profesional tersebut berhak untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi. Demikian
video untuk menjawab soal-soal UTS. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.